Atifa Afiani. Lebih keras suaranya Atifa. Aura. Oke. Jadi, walaupun kita jamnya pagi harus tetap semangat dan semuanya harus konsisten dalam belajar. Nah, satu lagi harus mengikuti peraturan ada tuh. Oke. Nah, pernah dengar pepatah ini kan? 5 bumi di 3. Apa selalu lagi? Ulangi lagi sebelah ini. 5 bumi. Kira-kira itu artinya apa? Seseorang mampu beradaptasi dengan masyarakat dimanapun dia berada. Nah, itu. Seseorang harus bisa beradaptasi. Tasya, nanti dulu Tasya ulangi nanti ya. Nah, seseorang harus bisa beradaptasi dimanapun dia berada. Contohnya kalau kita di sekolah, kita harus bisa menaati peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, penjelajahan samudra banyak sekali yang latar belakang orang melakukan penjelajahan samudra. Bangsa-bangsa Eropa itu melakukan penjelajahan samudra apa? Salah satunya apa, masih ingat? Apa latar belakang mereka melakukan penjelajahan samudra? Mencari rempah-rempah. Yang cowok harus ada bersuara. Apa latar belakangnya? Cari obat-obatan. Emas, Bu, emas. Mencari apa? Emas. Jalur perdagangan baru. Apa lagi? Obat-obatan. Iya, mencari emas bisa. Apa lagi? Mencari kekayaan yang hadir. Apa? Obat-obatan. Mencari obat-obatan. Oke, untuk mengangkat tubuh ya, untuk menghangatkan tubuh. Oke ya, banyak sekali ya. Coba perhatikan apa di depan ini. Ini kapal. Kira-kira bendera ini bendera apa nih? Negara apa nih? Belanda. Prancis. Belanda atau Prancis? Belanda. Belanda ya, Fadil. Nah, ini orang yang semuanya di sini nanti ditanya satu-satu. Menurun kilo ampe tinggallah anak kamu pagi sambah darah salam sambah amwalke sambah jesimpuh menjalani pembuka andai kebicara. Adapun andai ngangka di timur mau kue di atas kayu maupun di atas kato yang sampai nanti buah tubuh sergoi kopini iyo pana bakat orang karat tau madang di ulu babuah babu mobalun marang tau bujang dahulu di rumah kau balun tantang ikulah dun sanak bersama kaji nan kaki to bilang kali gini nan sama nanya Iya, coba tanya. Ya, jadi Bapak ini menyampaikan pituah orang Minangkabau mengenai budaya merantau. Pernah dengar budaya merantau? Yang cowok-cowok pernah dengar? Nah, coba apa bunyi pantun tentang merantau tadi apa? Yang cowok-cowok harus dapat ini tentang kalian yang laki-laki ini biasanya. Karantau madang dahulu. Nah, coba ini namanya Yahya. Ahmad Yahya. Ini yang cowok-cowok. Samurai kan kamu? Samurai. Samurai. Fadil. Iboy. Farel. Fadil. Enggak tahu. Banyak ya nggak tahu ya. Tahu nggak pepatah yang karantau madang dahulu, babuah babu balun, karantau bujang dahulu, di rumah paguno balun. Intinya tuh menyuruh laki-laki di Minangkabau untuk merantau, untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan memperbaiki ekonomi, untuk mencari wawasan dan pengalaman. Tujuannya itu apa? Berdagang rempah-rempah. Kalau orang Minang kayak mana? Dia merantau itu apa kerjanya biasanya? Mudah tuh berdagang kan? Makanya orang Minang itu tersebar ke seluruh Indonesia. Adalah yang namanya orang jual nasi padang dan lain sebagainya, sate padang dan sebagainya itu terkenal karena adanya budaya merantau tadi. Itulah ya kaitannya. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita itu peserta didik mampu menganalisis proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia serta mempresentasikan hasil analisis suatu
bersejarah secara mandiri dan gotong royong. Simak presentasi nanti. Kelas ini tadi bagi kelompok sebelum berbincang. Nanti dibagi ya. Nah, titik-titik hitam tandanya ya. Yang Spanyol titik-titik biru. Belanda jauh. Inggris jauh. Oke, kelihatan semuanya? Kelihatan. Oke. Sekarang Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ya. Nah, ini proses kedatangan bangsa Portugis. Siapa yang ingin membacanya dengan suara yang jelas? Kedatangan bangsa Portugis. Pelaut Portugis di bawah pemimpinan Bartolomeu Dias 1496 mencari jalan keluar untuk menemukan dunia timur yang dianggap sebagai pusat rempah-rempah. Namun mereka hanya sampai di ujung Afrika Selatan. Hal ini disebabkan besarnya gelombang ombak samudra sehingga diberi nama. Ya, dari Afrika Barat ini ingat ya, ini sering masuk ujian ya. Supaya lebih paham, ibu kita beralih ke peta ya. Coba ini boleh dibuat foto dulu, nanti kita beralih ke peta. Ya? Oke, kita beralih ke peta ya. Di peta ini kita juga harus memahami arah mata angin dulu ya, biar nggak salah arah kita nanti. Ini bagian apa nih sebelah sini? Utara. Oke, ini selatan, ini barat, ini timur. Ini yang jadi patokan ya supaya nggak salah arah nanti. Oke, jadi perjanjian Tordesillas di sini pas ujian jadi disimak ya. Perjanjian Tordesillas itu perjanjian antara dua bangsa. Bangsa apa itu? Spanyol dan Portugis. Nah, antara Spanyol dan Portugis dicatat dua bangsa itu. Jadi dua bangsa ini menganut agama Kristen Katolik. Kristen Katolik. Selebihnya itu udah Protestan, tapi mereka ini masih Katolik. Jadi ada pendeta atau paus mereka. Istilah paus itu kalau dalam agama Islam mungkin seperti ustaz ya kira-kira ya. Jadi pemangku agama mereka mengasih perjanjian Tordesillas supaya enggak berantem lah dua negara ini, karena mereka ini sama-sama memiliki motivasi yang besar untuk menjelajahi samudra. Nah, jadi dibagilah. Jadi dunia ini diibaratkan seperti kue, lalu dibagi dua. Nah, dibagi dua sama si pausnya. Nah, yang sebelah barat untuk siapa? Untuk Spanyol. Bagus. Di sebelah timur untuk siapa? Portugis. Nah, itu. Udah dibagi baru mereka melakukan penjelajahan samudra. Kita mulai dari pasal 1456. Nah, jadi dia berlayar dari Portugis atau Portugal masa itu ya, menyusuri, ini benua apa nih? Afrika, menyusuri benua Afrika bagian barat. Nah, pantainya dia telusuri sampai dia di bagian Afrika bagian selatan. Berhenti dia di sini. Kenapa dia berhenti? Karena besarnya ombak. Bagus samurai. Besarnya ombak. Kenapa ombaknya besar, Bu? Karena di sini pertemuan antara samudra Atlantik sama samudra Hindia. Jadi ombaknya besar. Jadi nggak ada kemungkinan mereka ini tuh selamat gitu. Ternyata mereka akhirnya selamat dan tempat ini diberi nama Tanjung Harapan. Gitu ya. Nah, akhirnya jam kedua dimulai. si Bartolomeu Dias ini pulang lagi ke kampungnya dan dia tidak It's berhasil time to mencari begin mereka. the second lesson. Setelah Bartolomeu Dias siapa lagi? Vasco da Gama. Nah, Vasco da Gama ini melakukan pelayaran tahun berapa? 1498. Oke. Dia mengikuti pelayaran yang dilakukan Bartolomeu Dias juga sampai ke Tanjung Harapan ini. Terus dari sini dia mengikuti para pedagang dari suku Afrika yang hitam yang gelap itu, dia ikuti perjalanan mereka. Habis itu dilanjutkan sama siapa? Alfonso de Albuquerque. Alfonso lah ya biar lebih mudah bilangnya. Tahun berapa? 1511. Dia melakukan penjelajahan, dia ikuti perjalanan dari penjelajah sebelumnya. Dia udah sampai di India kan? Dari India dia sampai ke kalau lebih bagusnya bikin pakai pena warna ya, biar mudah ditandain ya. Bikin keterangan yang teknis warna hijau, agak
Ini ya, waktu kita 10 menit saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Sebelum presentasi ini dimulai, perkenalkan saya Cantika Lofihadan sebagai moderator. Saya Naysila Pratiwi, saya Awal Rinaldo. Baiklah, kita mulai saja presentasi kita oleh Naysila. Kepada Naysila, silakan. Jadi di sini itu ada rute-rute perjalanan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama yaitu ada rute Portugis. Rute Portugis ini awal mulanya dari Portugis, dia berlayar ke Amerika, Tanjung Harapan, lanjut ke India, lanjut ke Maluku, dan Tidore lanjut ada ke Spanyol. Dari rute Spanyol itu berlayar ke Amerika, ujung benua Amerika, dan lanjut ke Samudra Pasifik, dan mereka sampai ke Filipina dan Tidore Kanada. Nama yaitu Bandar Kaplan, Museum Kereta Api Sawalunto, Benteng Borobudur, Museum Gajah Mada, Museum Tambang Batu Bara Omilir. Rasanya hari ini kita mempelajari tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia lalu dikaitkan dengan budaya merantau di Minangkabau. Ya, jadi mereka itu saling terkait. Mereka juga merantau untuk meninggalkan kampung halamannya untuk berdagang mencari rempah-rempah. Nah, itu materi kita hari ini. Ada yang bertanya? Nggak ada? Nggak ada? Jadi